Oke, welcome back teman-teman semua di Let Me Talk. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seseorang dari Kitanara. Kitanara itu salah satu startup kali ya disebutnya. Startup di bidang branding dan juga desain. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama general manager dari Kitanara. Oh ya, hari ini kita juga ngobrolin satu topik. Judul topiknya itu tentang nulis. Jadi buat teman-teman yang suka nulis nih, nah mungkin teman-teman punya curiosity sendiri, pengen tahu lebih jauh gimana sih caranya ngasilin duit lewat nulis. Nah, kebetulan Kak Evelyn ini juga salah satu orang yang mungkin suka nulis juga, dan dia menghasilkan sesuatu dari karya dia menulis. Nah, seperti apa sih eh, topik kali ini gitu ya? Langsung aja kita undang ke tengah-tengah kita. Oke, udah bergabung nih sama kita Kak Evelyn. Hai Halo, Kak, apa kabar Kak? halo, halo, halo semua. Halo Wilty. Halo. Oke, ternyata ini adalah eh, temanku juga guys. Dulu kita satu sekolah ya, eh, beda jurusan tapi satu angkatan. Hmm. Cuman bedanya dia udah jadi manajer guys. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih guys, kita tanya-tanya dulu yuk sama Kak Evelyn. Kak, boleh dong kenalin dirinya dulu. Siapa sih kakak ini gitu. Terus sehari-harinya itu kakak tuh ngapain aja? Halo, halo semua. Kenalin, nama aku Evelyn. Umur aku 24 dan alumni LIKMI juga angkatan 2016 ya. Jurusan komputerisasi akuntansi. Nah, sekarang aku kerja di bidang kreatif, namanya Kitanara, sebagai general manager gitu. Kalau sehari-hari, uh, aku suka bikin konten, terus juga kita handle klien juga, kita handle brand-brand gitu. Kesehariannya itu aja sih sebenarnya kerja rutinitas kita bikin konten. Oke, oke. Berarti kakak sehari-hari ini ya, maksudnya bekerjanya bikin konten, nulis skrip untuk konten gitu ya kak? Oh iya, kita Oke. bikin Nah, buat brand-brand gitu. oke. Nah, kalau kakak ini sebenarnya suka nulis atau enggak sih? Kok kerjaannya bikin konten gitu? Kalau disebut suka, awalnya sih enggak, tapi karena kita udah terjun, ternyata oh enak, apa namanya, nyaman juga ya nulis-nulis, asik gitu. Eh, Cari-cari ide dan lain-lain. Kalau kesininya ya pastinya nyaman-nyaman, enak gitu. Senang-senang aja sih buat bikin konten. Oke. Nah, topik hari ini kan tentang dapat cuan lewat nulis nih. Nah, emang bisa ya Kak dapat cuan lewat nulis doang gitu? Sejauh apa sih kita bisa dapat cuannya gitu? Oh, bisa banget. Jadi gini, kalau misalkan sekarang itu kan sosial media itu jadi banyak jadi platform buat pelaku-pelaku usaha. Mereka cari pelanggan, menjual produk gitu. Terus juga apa namanya? Setelah mencari pelanggan buat apa? Buat share secara visual untuk konten halo. Ya, oke. Jadi sekarang kan banyak pelaku-pelaku. Tadi kedengeran nggak ya? Agak putus-putus. Tadi kayaknya kepotong deh, cuman eh, sampai platform-platform. Oke, jadi banyak pelaku-pelaku bisnis itu pakai platform sosial media buat mereka memperkenalkan brand mereka untuk cari pelanggan, menjual produk gitu. Nah, sekarang kan dengan cara mereka itu bikin visual dengan cara visualnya itu di post di feed, di Instagram gitu. Nah, isinya apa? Isinya tentang produk mereka, produk knowledge mereka gitu. Dimana si eh, visual ini pastinya buat dapat trust audience kan. Terus juga mereka pengennya dapat profit setelah itu. Nah, di situ copywriter itu dibutuhkan gitu. Kita nulis-nulis kontennya dan lain-lain gitu. Intinya sih kita nulis konten buat bikin kata-kata yang menarik, mencari pelanggan dari situ gitu.
sesuai kebutuhan pelanggan lah. Oke. Nah, tapi kan mungkin banyak juga nih yang udah dengar Kak tentang copywriter gitu ya. Pasti teman-teman di sini juga nggak asing kan ya sama Hmm. copywriter. Coba dong teman-teman yang di sini kasih tahu di komen siapa sih yang udah tahu copywriter aku gitu ya. Jawab aku. Kalau misalnya kamu nggak tahu juga komen. Aku belum tahu nih Kak. Coba dong aku pengen lihat teman-teman yang lagi nonton live kali ini. Oke, nah mungkin sebagian orang udah tahu tentang copywriter, ada juga yang mungkin cuma tahu namanya, ada juga yang mungkin belum tahu sama sekali, belum pernah dengar tentang copywriter nih Kak. Nah, kalau buat Kakak sendiri nih, buat Kak Evelyn, copywriter itu apa sih Kak? Kalau menurut aku, copywriter itu jadi kita mengenalkan produk knowledge, terus juga memberikan pesan-pesan tentang si brand ini untuk menarik perhatian audiens melalui kata-kata yang menarik. Nah, nanti sehingga kita tuh menghasilkan konten-konten yang engaging gitu untuk dimuat di sosial media. Gitu sih untuk copywriter. Nah, tapi berarti kan menulis ya, membuat sebuah konten, membuat sebuah karya dari menulis. Nah, kalau di pekerjaan copywriter sendiri, selain dia nulis, ada nggak sih job desk lainnya juga, Kak? Ada. Jadi kalau misalkan yang pertama udah pasti kan nulis, terus juga menyunting dan mempublish. Biasanya saat kita mempublish ini, kita juga mengelola timelinenya. Kapan nih harus konten ini up di sosmed misalkan kayak gitu. Yang kedua juga bikin konten ini, kita bikin konten temanya macam-macam, harus yang menarik, menginspirasi, mengedukasi sesuai kebutuhan gitu. Yang ketiga, menurut aku sih kayaknya penting juga buat kita sebagai si copywriter ini kerjasama sama bagian marketing. Soalnya kan kadang misalkan nih di bagian brandnya mau ada promo atau lain-lain gitu. Nah, di mana kita ini pengennya menghasilkan konten yang bisa meningkatkan konversi gitu nantinya. Gak lain kalah penting sih mungkin ini kan kita sebagai copywriter ini bikin copy visualnya dan untuk nantinya jadi si visual ini tugas desainer nih. Nah, kita tuh penting buat komunikasiin, menselaraskan gitu si konten ini sama bagian desainer, gimana biar foto atau apa yang dimasukin di konten itu posisi atau dan lain-lain gitu sama sesuai yang kita inginkan gitu, tepat saat kita posting gitu. Oke. Nah, ada yang bertanya juga nih di kolom question. Gimana sih Kak biar kreatif waktu nulis? Mungkin kadang tuh suka buntu gitu kan kalau lagi nyari-nyari ide, tuh mau nulis apa gitu. Nah, menurut pengalaman Kak Evelyn sendiri nih, gimana sih tipsnya? Kalau kan ini namanya juga copywriter ya, butuh ide, kreativitas. Emang pasti ada saatnya kita itu mentok gitu. Tapi kan balik lagi kita ini kan hidup di zaman era digital gitu, dimana inspirasi itu bisa dari mana aja. Gak harus diam gitu mikirin berjam-jam. Kalau aku biasanya cari-cari nih, searching, explore di mungkin bisa cari di Instagram lain atau di googling gitu, yang lagi happening apa, terus kita mungkin secara topik udah ada, tapi nggak tahu nih mau ngomongin apa, kita coba cari referensi dan lain-lain gitu lewat Google. Nanti biasanya dari situ kita tiba-tiba, oh ini bisa dibahas nih untuk disambungin atau gimana gitu, langsung ada ide aja dari situ gitu. Yang penting banyak-banyak explore, cari-cari referensi sih. Oke. Jadi ide itu bisa muncul dari mana aja ya. Walaupun kita di WC pun biasa suka dapat ya inspirasinya ya. Kamu Oke, oke. Nah, iya. ya. Eh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih bikin konten terus gagal, Kak? Kalau gagal sih sebenarnya bukan gagal tapi kayak kurang tepat mungkin ya, jadinya kan kalau kalau aku pribadi nih, kita berhubungan sama klien, terus kita bikinin konten sesuai misalkan brand fashion atau apa gitu, terus kita bikinin kontennya, mungkin pasti ada yang namanya klien kan nggak bisa kayak apa namanya, nggak bisa kita sesuaikan
maunya kita gitu, harus sesuai maunya klien. Jadi kita sesuaikan maunya klien apa nih. Tapi kalau kliennya nggak cocok ya kita revisi gitu. Nggak gagal-gagal gimana sih. Kalau misalkan dia kurang cocok ya kita revisi aja gitu sampai kliennya cocok. Kalau gagal secara Oke. Nah, oh, aku juga penasaran nih Kak. Cerita di balik kan Kakak juga seorang copywriter ya. Nah, sulit nggak sih buat Kakak sendiri ya, buat Kakak pribadi, sulit nggak sih kerja jadi konten copywriter? Terus pernah nyesel nggak sih bekerja sebagai copywriter? Keluh kalau kesahnya gimana gitu selama ini? sulit, enggak sih sebenarnya, balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan sulit ya kita cari solusinya, explore referensi gitu. Terus tadi apa? Maaf yang pertanyaan keduanya. Kalau Em, Keluh kesahnya gimana? Dan Kakak tuh nyesel nggak sih jadi seorang copywriter? Ceritanya tuh gimana gitu? misal enggak dong, karena kan akhirnya juga buat kerjaan sendiri, dapat cuan dari situ gitu. Jadi enggak nyesel. Pertama-tama sih sebenarnya aku juga kan basicnya em, bukan penulis gitu, bahkan aku komputerisasi akuntansi. Nah, emang aku belajar juga dari nol gimana gimananya. Kalau makin kesini makin bisa ya udah jalanin aja gitu, nggak ada nyesel-nyesel gimana sih. Nah, udah tuntut. Nyambung juga nih Kak. Hmm? Oke. Nah, nyambung juga nih Kak sama yang tadi Kakak kan bilang, Kakak kan dari komputerisasi akuntansi. Sedangkan pekerjaan Kakak copywriter. Nah, sebenarnya untuk jadi seorang copywriter tuh harus punya keahlian khusus nggak sih Kak? Um, Kalau menurut aku pribadi sih enggak, buktinya aku pun basicnya kan awalnya backgroundnya bukan itu gitu, cuman menurut aku siapapun bisa jadi copywriter, yang penting emang dia suka sama yang namanya ide-ide baru, suka sama kreativitas, senang sama itu, apapun backgroundnya bisa gitu. Oke. Jadi nggak harus sekolah khusus gitu Enggak ya? harus. Mm-mm. Nah, bisa tapi kan mm-mm. bisa dipelajarin sendiri gitu. Oke. Nah, em, oke. Nah, kalau suka dukanya Kak, selain yang tadi Kakak udah sebut, ada lagi nggak sih Kak? Waktu selama Kakak udah berapa lama ya jadi copywriter by the way, kalau boleh tahu? 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun, wih gila udah lama banget ya ternyata. Dan sekarang udah jadi manajer guys, gila. Temen sangat aku, tapi temanku udah jadi manajer guys, Oh, gitu. Wilty juga Oke, dosen. oke. Iya, iya. Oh, enggak. Eh, iya, iya benar sih. Tapi kan ini manajer gitu ya. Kita kan harus menyanjungnya. Oke, oke Kak. Coba dong Kak ceritain gitu suka dukanya di flashback lagi gitu. Selama 2 tahun ini eh, yang dijalani sukanya apa, dukanya apa? Kalau suka sebagai copywriter itu kita banyak apa ya? Banyak belajar tentang penulisan itu bagusnya seperti apa. Terus kita kan juga ini kan copywriter itu tujuannya untuk brand gitu. Kita cari pelanggan. Nah, kita tuh belajar gimana sih bikin kata-kata yang menarik buat pelanggan gitu, buat audiens. Terus juga yang engaging itu seperti apa. Yang dan biasanya kan kalau kita kan nanganin itu brand itu beda-beda, ada fashion, ada apa namanya, F&B gitu. Di situ kita sesuaikan nih kalau F&B gimana nih gitu. Jadi kita banyak tahu cara mencari kata-kata sesuai kebutuhan itu seperti apa. Kalau dukanya mungkin awal-awal itu aku juga kan buta banget nih. Nah, awal itu pasti kesulitan bikin kata-kata tuh, mikirnya lama banget sampai kayak misalkan bikin tiga konten itu bisa 2 jam gitu. Tapi itu kan udah dilaluin ya. Sekarang udah nggak pusing kayak gitu. Udah lancar ya, sekarang mah udah di luar ini kayaknya ya, alam bawah sadar. Nggak juga sih. Tetap harus harus searching juga. Oke. Ya,
Nah, bicara soal Kitanara nih, dari tadi kan nyebut nih ya, Kitanara, manajernya Kitanara gitu. Sebenarnya Kitanara Hmm. tuh perusahaan apa sih, Kak? Jadi Kitanara ini berdirinya di tahun 2019. Jadi 2 tahun yang lalu sama bareng aku masuk kerja juga di situ gitu. Nah, Kitanara ini apa? Kitanara ini di bidang kreatif. Jadi kita ini sekarang punya 3 bagian. Ada Kitanara Studio, dia fokusnya di branding sama desain. Di situ kita ada service, desain logo, desain packaging, social media management juga kita ada. Kalau untuk Kitanara Studio, kita bantu brand-brand buat punya brand identity, brand awareness gitu, dan kita bantu si brandnya biar grow. Kalau untuk yang kedua ada Kita Nara Kreatif. Nah, kalau Kita Nara Kreatif ini kayak platform di mana kita itu bikin konten-konten yang menarik, yang up to date gitu buat anak-anak muda zaman sekarang. Di situ kita biasanya pakai media YouTube, terus TikTok, Instagram juga kita pakai dan isinya apa sih? Isinya kayak biasanya uh, edukasi, sharing, tips tentang fashion dan lain-lain. Yang ketiga ada Kita Nara Lab. Kalau Kita Nara Lab kita servisnya untuk videografi dan fotografi. Oke. Sejauh Itu ini untuk kita. Kitanara udah menangani berapa klien sih, Kak? Udah ratusan, ribuan kah gitu? Ratusan bisa dibilang. Wih, Kalau udah banyak juga spesifiknya ya. sih aku ratusan. Iya, banyak banget. Kadang sampai kewalahan juga tuh. Tapi tetap tertangani Wah, dengan baik. nice. Oke, oke. Nah, tapi balik lagi nih ke cerita Kak Evelyn-nya. Pernah nggak sih dapat klien yang, waduh, bikin sakit kepala kayaknya? Terus gimana cara nanganin klien itu gitu? Ada sih, kan klien itu beda-beda ya. Ada yang strict, ada yang cuek gitu bahkan. Nah, kalau yang agak strict itu emang agak stres gitu. Cuman ya cukup. Yang penting kita tuh nggak ngeliatin ke kliennya kalau kita kesel gitu. Di belakang ya mungkin kita pusing, stres, capek gitu. Ya sabar aja sih. Dan intinya pengendalian diri gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk juga. Em, Perbedaannya sama content writer itu apa sih, Kak? Kan ada copywriter, ada content writer. Nah, itu tuh sebenarnya beda atau sebenarnya sama gitu ya? Apa Um, jangan-jangan mereka itu saudara kembar yang terpisah gitu ya? Hampir sama sih. Jadi mereka tuh sama-sama nulis. Cuman kalau menurut aku itu copywriter itu jadi mereka beda di tujuan. Kalau copywriter itu dia ke audiens untuk brand gitu dan tujuannya cari pelanggan, meriset sesuai kebutuhan pelanggan. Kalau content writer itu dia buat artikel terus juga tujuannya buat menghibur, entertain lah gitu. Uh, Sharing-sharing Hmm, dan terus juga mereka sebelum bikin konten biasanya riset dulu topiknya seperti apa gitu. oke. Eh, Terlihat mirip, tapi ternyata ada bedanya ya, Kak ya? Iya, ya. Jadi kalau misalkan copywriter itu mungkin buat kita studio. Nah, kalau untuk content writer itu kita kreatif gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini mungkin juga jadi satu pertanyaan terakhir sebelum live kita berakhir, Kak. Nah, ada nggak sih tips buat teman-teman yang mungkin buat yang nonton nih saat ini dan mungkin mereka punya cita-cita ataupun mereka lagi pengen menekuni dunia perkontenan, dunia copywriter gitu. Tips dari kakak buat mereka yang lagi mau mulai. Oke, kalau mau mulai itu penting buat kita cari-cari referensi. Kita lihat-lihat aja dari contoh-contohnya. Kalau aku dulu biasanya lihat dari apa namanya all shop gitu, yang emang dalamnya itu biasanya banyak desain, banyak visual. Tuh kita lihat isi-isinya. Biasanya kayak gimana sih copywriter ini ngetiknya dan lain-lain, bikin kata-katanya gitu. Terus juga uh, kita kan sekarang bisa belajar dari Google gitu, gimana sih copywriter itu tahapannya atau do and don'ts-nya gitu. Paling berarti sih biasanya cari-cari terus juga harus nyoba. Kalau nggak nyoba itu, kalau kita bayangin doang kadang kayak gampang gitu, oh gini gini, tapi pas nyoba bingung. Nah, itu kita harus harus coba juga gitu lewat kita ngetik-ngetik sendiri aja nggak apa-apa.
Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin pengen jadi copywriter, pengen jadi content writer, kamu pasti bisa. Sekarang Hmm. banyak banget platform untuk kita bisa belajar ya, guys. Salah satunya mungkin kamu bisa nontonin nih di Kitanara Studio ya, yang ada video YouTube dan lain-lainnya ya. Terus Nah, itu kamu bisa Kitanara Kreatif ya. Oke, nah jadi kalau kamu pengen kepoin juga nih, misalnya kamu ada perusahaan mama, papa, atau perusahaan Hmm. siapa nih yang pengen dibantu dari segi branding dan juga desain, kamu bisa langsung kontak aja ke kita Nara, bisa ke manajernya langsung nih, tinggal diklik aja profilnya ada di atas ya guys. Oke, apalagi nih alumni nih guys, teman seangkatanku ya. Bangga banget kayaknya. Oke, oke. Terima kasih Kak Evelyn yang udah mau sharing sama kita semua di Lead Me Talk kali ini. Semoga Kak Evelyn sehat selalu, terus juga sukses terus untuk kita naranya ya. Happy weekend juga buat teman-teman semua. Thank you yang udah bertanya, yang udah stay tune di Lead Me Talk setiap minggunya. Apalagi ya, aku lihat ada banyak penonton setia. Thank you so much. Kita ketemu lagi di live talk lainnya di minggu depan. Thank you so much, guys. Have a nice day. Happy weekend. Stay connected. Tuh.